dari Waketum 2 khususnya Kabid Peningkatan SDM Mas Suko dan timnya pada September ini juga akan memfasilitasi pelatihan fisik bagi seluruh induk cabang olahraga. Ini juga menjadi bagian dari ikhtiar teman-teman Puslatkap untuk meningkatkan kualitas pembinaan di Kabupaten Jepara, khususnya pada penguatan di induk-induk cabang olahraga. Saya berharap itu betul-betul bisa dikawal antara pelatih teknik dan fisik. Harapan kami cabang olahraga ini nantinya betul-betul bisa dikawal, tidak kemudian tumpul yang pada akhirnya fungsinya nggak bisa maksimal. Saya berharap juga perlu ada pengawalan, karena sudah menjadi rahasia umum, apalagi olahraga cabang olahraga baru yang mungkin masih punya keterbatasan SDM. Kadang-kadang pelatih wasit, pelatih teknik, pelatih fisik masih ditumpuk jadi satu orang, sehingga pada saat aplikasinya menjadi kendala. Potret-potret ini saya berharap ada kepedulian, ada respon dari pengurus untuk bisa mengawal, mengarahkan, membina, sehingga ikhtiar kita ini betul-betul tidak hanya berbuah pada pelaksanaan, tapi outputnya juga selaras dengan outputnya. Ini yang saya kira perlu menjadi komitmen kita bersama. Kemudian saya kira yang tidak kalah pentingnya, Waketum 2 khususnya dalam mengawal prakualifikasi ini, saya berharap betul-betul bisa konsen, baik monitoring sampai pengelolaan hasilnya, karena ini menjadi bagian dari bahan kita untuk merumuskan Puslatkap kedua, sehingga harapan kami Puslatkap kedua ini betul-betul tidak hanya mengcover yang belum tercover, tetapi yang jauh lebih penting adalah meningkatkan kualitas Puslatkap KONI Kabupaten Jepara, khususnya dalam meningkatkan kualitas prestasi bagi atlet-atlet yang akan kita pertandingkan di PON tahun 2023. Ini kemudian yang berikutnya, kemarin ada beberapa masukan, salah satunya itu mau mengadakan lomba kesekretariatan di induk cabang olahraga, Pak, agar induk kantor sekretariatan itu betul-betul ditempati. Ini mohon khususnya di Mas Nurholis yang mengawal dan timnya. Aset ini sudah lama, Pak, sudah puluhan tahun. Kita mau apakan ini? Kalau tidak kita mau, KONI harus punya kepedulian bagaimana mengawal, menyemangati, dan saya kira memfasilitasi agar itu betul-betul ada manfaatnya. Atau sebaliknya, pengurus memberikan rekomendasi kalau memang ini sudah nggak ditempati, biar kita kembalikan ke PUPR dan disewakan saja biar ada pendapatan daerah. Ini saya kira harus punya kepedulian arah ke sana, Pak, daripada mangkrak begitu. Ya, saya berharap ini perlu kita pantai agar ada rasa memiliki rasa tanggung jawab, agar aset yang sudah diberikan kepada kita ini betul-betul nantinya bisa dipergunakan induk cabang olahraga. Atau mungkin punya cara lain yang sekiranya memang nantinya betul-betul itu menjadi sentra koordinasi pembinaan olahraga di Kabupaten Jepara. Kemudian ini yang terakhir perlu saya sampaikan, rapat KONI dengan KUK, Koordinator Olahraga Kecamatan. Ini juga banyak perubahan yang kita lakukan, tentunya dengan bersama-sama dengan teman-teman KUK. Ini juga bentuk bagian dari bentuk evaluasi penguatan peran KUK yang selama ini Konsewu mungkin hanya ada pengurusnya, tetapi outputnya ini yang saya kira juga perlu kita evaluasi, kita tingkatkan agar betul-betul jaringan yang ada paling tidak akan memberikan dampak positif terhadap mungkin bagian yang lain. Dan salah satunya beberapa minggu yang lalu Mas Sekung juga sudah kirim surat kaitannya, yang pertama penguatan struktur organisasi KUK. Jadi kalau dulu hanya 4 orang, sekarang strukturnya juga kita bedah, ada Waketum 1, 2, 3. Ini harapannya memang betul-betul ada jaring komando, jaring koordinasi, sehingga kepengurusan nanti betul-betul bisa berfungsi.
Dan kita tambahkan lagi koordinator di masing-masing desa, karena saya kira kalau menyelenggarakan Porkap pesertanya adalah dari desa. Dan alhamdulillah ini respon dari petinggi-petinggi juga cukup lumayan baik. Kenapa saya bilang baik? Sudah menanyakan ini betul apakah tidak Porades tahun 2023, karena petinggi-petinggi ini juga akan merencanakan penggunaan anggaran ADD-nya di tahun 2023 untuk kegiatan pelaksanaan Porades, minimal mengirimkan kontingen dari desa. Nah, tentu ini saya juga berharap lewat penguatan organisasi ini juga selaras dari KONI juga ada pendampingan bagaimana peran dan fungsi KOK dan kegiatan nantinya juga akan selaras. Perlu saya sampaikan, mungkin mulai tahun 2002 ini karena kebetulan KOK itu SK-nya baru semua, kita sarankan untuk dilakukan pengukuhan, karena selama ini nggak ada, biar peran KOK itu betul-betul diakui oleh yang berkepentingan, khususnya pelaku olahraga di kecamatan dan di desa. Ini pasca itu juga ada kegiatan forum diskusi olahraga pelaku olahraga kecamatan, yang itu meliputi kepengurusan KOK, kemudian induk cabang olahraga kabupaten yang kebetulan nanti di kecamatan itu ada. Saya minta KOK untuk mengundang karena kaitannya dengan pertandingan. Saya kira juga yang itu adalah ranahnya induk cabang olahraga, maka kami juga minta untuk bisa dilibatkan minimal dalam penyusunan kejuaraannya atau output dari kejuaraan itu sendiri. Ini memang kemarin jadi pertanyaan, katanya KONI nggak punya duit kok, ini besok Porades. Jadi kita juga mengevaluasi anggaran olahraga masyarakat yang selama ini kita melihat itu banyak yang keluar tetapi tidak begitu signifikan dalam penguatan olahraga prestasi. Kita mencoba dorong untuk memperkuat peran KOK, satu sisi juga uang yang keluar ini biar lebih optimal. Optimal ini dalam artian ada hubungannya dengan penguatan induk cabang olahraga yang kita dorong, target penataan basis basis pembinaannya klub nantinya juga akan selaras dengan keberadaan KOK. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang bisa terrealisasi tiba-tiba atau instan. Ini butuh kerja keras kita bersama antar bidang agar apa yang kita rumuskan nantinya betul-betul bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga harapan kami tidak hanya prestasi tetapi yang bisa kita torehkan dalam membenahi proses pembenahan ini. Nantinya harapan kami olahraga yang besar-besar, harapan kami bisa menjadi olahraga yang bisa lebih mandiri, tanpa kita juga mendorong potensi yang besar ini. Perlu kita dorong agar salah satu yang besar ini bisa berpotensi ada kemandirian di situ. Sekali lagi ini butuh peran kita bersama untuk bisa mengawal PR-PR kita ini agar makin hari kerja kita juga akan memberikan output yang baik terhadap perkembangan pola pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Jepara.